Untuk pertamanya, kali ini saya tidak akan membahas tentang berita sepak bola, melainkan sebuah film tentunya tanpa keluar dari jalur sepak bola, di mana film ini mengisahkan tentang kisah nyata jatuhnya pesawat yang ditumpangi para pemain Manchester United. Film yang dibuat pada tahun 2011 tersebut disutradarai oleh James Strong dan dibintangi oleh Jack O'Connell yang berperan sebagai bintang MU kala itu, yaitu Sir Bobby Charlton dan Dougray Scott sebagai pelatih Manchester United, Matt Busby serta deretan nama besar lainnya. Sebelum masuk ke filmnya, saya ingin memberitahukan bahwa ini hanyalah sebuah spoiler, agar kalian mendapatkan pengalaman menonton secara utuh. Saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Berlatar belakang tahun 1956, film dibuka saat para pemain sedang asik menonton layar lebar. Acara waktu itu adalah acara launching team, di mana pada gambar tersebut menampilkan profil sejumlah pemain Manchester United. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat para pemain sedang bersiap untuk memulai latihan mereka, termasuk Bobby Charlton. Di tengah-tengah sesi latihan, staf pelatih Manchester United memisahkan antara pemain inti dan pemain cadangan. Terlihat Bobby Charlton sangat kecewa dan bersedih. Pasalnya setelah 3 tahun ia mengabdi bersama Setan Merah, ia tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Lantas dengan kepercayaan dirinya yang sekarang pun, Bobby Charlton memutuskan untuk menemui Jimmy Murphy sebagai staf pelatih MU kala itu, untuk menanyai perihal dirinya yang tak kunjung masuk skuad utama. Tanpa banyak bicara, Jimmy Murphy pun langsung mengajak Bobby ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut tak lain dan tak bukan adalah stadion Old Trafford di waktu itu. Sejenak mereka terdiam, lalu Jimmy Murphy pun menjelaskan kepada Bobby sejarah klub dan sejarah berdirinya Old Trafford yang berdiri di tengah-tengah kota Manchester. Untuk membuat mental Bobby tumbuh, Murphy pun mengatakan bahwa ia harus banyak berlatih agar bisa bermain di hadapan 80.000 penonton. Sontak saja, Bobby pun langsung berlatih dengan giat agar tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan Jimmy Murphy kepadanya. Dan Murphy pun berjanji akan menampilkan Bobby pada hari Sabtu pukul 3 sore waktu setempat. Scene berpindah keesokan harinya, di mana Bobby sedang berlatih sendirian dengan didampingi sang pelatih yaitu Jimmy Murphy. Di pertengahan sesi latihan mereka, kita pun diperkenalkan dengan manajer klub yaitu Sir Matt Busby, dan dengan nada penasaran dia pun bertanya kepada Murphy, siapakah dia yang berlatih sendirian itu? Murphy pun menjawab, dia adalah sosok penyerang masa depan dan dia juga sang pencetak gol terbanyak di kompetisi sebelumnya. Dia adalah Bobby Charlton. Murphy pun juga menjelaskan bahwasannya Bobby Charlton selalu melakukan latihan 1 jam lebih awal dan 1 jam lebih di akhir sesi latihan mereka, dibandingkan pemain lainnya. Mengetahui hal tersebut membuat sang manajer kepincut dengan dedikasinya, sehingga Busby memanggil Bobby untuk berbincang secara langsung. Dan benar sekali bahwa yang dibicarakan sang manajer adalah mengenai pindahannya Bobby ke tim utama, dan meminta Bobby untuk bersiap-siap agar bisa bermain keesokan harinya. Bobby pun kembali ke kamarnya. Akan tetapi pada malam harinya, kabar baik ini malah membuat Bobby menjadi gugup dan terus-menerus dihantui rasa takut. Takut mengecewakan kepercayaan yang diberikan pelatih kepadanya, sehingga ia pun tidak bisa tidur nyenyak. Pasalnya, esok adalah hari pertamanya bermain di tengah riuh penonton yang mendukung dia dan timnya. Esok harinya tiba, Scene menampilkan sejumlah pemain Setan Merah sedang melakukan persiapan untuk pertandingannya hari ini, termasuk Bobby. Seperti biasa, sebelum pertandingan, setiap pelatih memberikan arahan dan semangat pada timnya agar mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut. Beberapa menit sebelum pertandingan, para pemain kedua klub tersebut sudah bersiap di koridor stadion.
Sejumlah pemain berbincang-bincang untuk mengurangi rasa gugup mereka. Di barisan paling belakang, terlihat Bobby begitu gugup dengan situasinya saat ini, dan ia pun mencoba mererainya dengan berteriak sekencang-kencangnya. Pertandingan pun berakhir, dan kemenangan kembali didapatkan oleh Setan Merah. Semua pemain terlihat senang, dan tentu saja dari semua orang, Bobby lah yang paling bahagia. Pasalnya, di pertandingan pertama, ia berhasil mencetak 2 gol penentu kemenangan MU atas lawannya. 2 hari setelahnya, mereka pun kembali melakukan pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri mereka untuk bermain di perempatan final Piala Eropa. Dan tentunya tim yang dihadapi jauh lebih sulit dari sebelumnya, yaitu Red Star Yugoslavia. Beruntung bagi MU, karena mereka berpeluang besar melaju ke babak selanjutnya karena pada leg pertama mereka unggul 2-1 atas lawannya tersebut. 15 Januari 1958, Matt Busby mencoba menghubungi aparatur liga untuk meminta pengunduran jadwal mereka melawan Wolverhampton yang akan digelar pada hari Sabtu tanggal 8 Februari. Bukan tanpa alasan, Busby meminta pengunduran jadwalnya karena pada hari tersebut mereka pasti baru pulang dari Yugoslavia, dan para pemain pun pastinya tidak ada waktu untuk beristirahat.